Wassalamu ala rasulillah wa alihi wa man wala. Amma ba'du. Bagi teman-teman para mutawif, para pasyair Baitullah atau para owner travel, kita harus waspada dalam melakukan kegiatan di tanah suci ini, karena paham yang ada di tanah suci ini tidak sama dengan paham kita yang ada di Indonesia, rata-rata atau mayoritas kita yang ada di Indonesia. Jadi hal yang merugikan itu alangkah baiknya dihindari. Bisa cek di video saya ini para teman-teman saya, karena oleh travelnya itu lagi mengadakan maulid di Madinah. Akhirnya datanglah polisi dan membawa para mutawif dan dipulangkan walaupun mereka mempunyai iqamah. Itu di blacklist dan dipulangkan. Jadi harus hati-hati. Jadi kepada owner travel itu harus bertanya dulu kepada para mutawif yang ada di sini gitu. Peraturan dan undang-undang yang ada di tanah suci ini, biar tidak merugikan. Bisa cek video saya, semoga bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan kepada para owner travel dan kepada para mutawif. Sabar. Jasnya belas sebelah atau guys mau dibawa kemana ini? Aduh ya Allah, nyesel. Aduh, dia mau diberi mana ya? Mau dibawa kemana ini guys? Insyaallah. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kabar gembira bagi ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan atau tahun 2025 bersama dengan ana Al-Faqir Muhammad Malik Al-Adari. Cukup dengan budget 150 juta saja, insyaallah ta'ala kita bisa melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa, seat ini sangat terbatas. Jadi ana buka seat ini sangat terbatas. Jadi bagi antum, ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan, segera daftar, mumpun seat masih ada. Dan antum bisa daftar atau bertanya di nomor yang saya sudah cantumkan di bawah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, ibadah haji dan rukun Islam yang kelima tahun depan 2025. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Sedikit saja ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah menanggapi kiriman video yang di-share di berbagai forum media sosial, di antaranya Facebook dan di YouTube, tentang tersiar berita penangkapan beberapa orang warga negara Indonesia yang ditangkap dan dideportasi oleh pemerintahan Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi Arabia, karena mereka melakukan maulid. Mereka melakukan acara peringatan maulid Nabi SAW. Dan ini ada beberapa kemungkinan jawaban rahmatullah yang mungkin saya bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, berjadi ketika mereka memperingati maulid, mereka melakukan peringatan maulid dengan sebuah ritual yang nyeleneh, yang nampak kemudian terdengar dan terlapor, disampaikan kepada kepolisian Arab Saudi Arabia, sehingga pemerintah Arab Saudi Arabia mengambil inisiatif untuk menangkap warga negara Indonesia yang melakukan perayaan maulid Nabi SAW yang mungkin perbuatan mereka nyeleneh. Ya, sebagaimana kita saksikan banyak di belahan tempat kawasan yang ada di negara kita ini, mereka seolah-olah mencintai Nabi SAW, namun pada hakikatnya mereka menghinakan Nabi SAW dengan berbagai macam ritual yang mereka lakukan, seolah-olah apa yang mereka lakukan adalah sebuah kebaikan. Dan ini tentunya menjadi pelajaran besar buat kita semuanya. Kalau kita berada di sebuah negara, maka hormati, ya,
aturan-aturan yang berada di negara tersebut. Harus ada etika dan adab. Harus ada etika dan adab. Dan memang kalau kita ingin melihat pemerintahan Arab Saudi sangat luar biasa, masya Allah, menjaga kemurnian agama Islam dalam perkara akidah, ini paling pokok. Kemudian sunnah Nabi SAW, menghindarkan bid'ah dan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Walaupun di sana mungkin ya, kita mendapatkan ada sedikit celah berbuat maksiat, maka tentunya kita katakan bahwasanya negeri Arab Saudi bukan negerinya para malaikat. Dan pastinya di sana banyak juga godaan, ujian, fitnah yang terjadi di tengah umat, di antaranya hal-hal yang berbau syirik, bid'ah, kemudian maksiat. Namun sekali lagi, yang nampak bagi kita semuanya, yang dominan adalah bagaimana negara ini berada di atas tauhid yang benar, sunnah Nabi SAW, dan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian zaman rahmatullah, ya tentunya berita ini akan digoreng oleh orang-orang yang memang tidak suka dengan negara Arab Saudi Arabia. Akan menjadi media topik trending mereka. Oh, ternyata Salafi Wahabi Saudi Arabia itu melarang perayaan Maulid. Ya, tetapi kalau perayaan yang lainnya mereka lakukan. Ya, ini akan digoreng oleh orang-orang yang memang di dalam diri mereka ada kebencian terhadap negara Arab Saudi. Di antaranya Islam liberal, orang-orang yang beragama namun mengedepankan logika-logika mereka. Di antaranya orang-orang Syiah yang berkedok NU mungkin, yang berkedok ormas-ormas yang lainnya, yang seolah-olah mereka ini membela amalan bid'ah hasanah menurut mereka. Namun pada hakikatnya sungguh pembelaan mereka adalah merupakan pembelaan yang sifatnya tipu daya muslihat. Dan ini akan digoreng zaman rahmatullah. Mereka akan mengatakan, oh Saudi Arabia radikal teroris. Giliran konser musik dibiarkan, giliran perayaan kematian Syekh bin Baz, kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, pendirinya Wahabi, itu kemudian mereka akan berpesta. Namun kenapa ketika peringatan acara Maulid Nabi SAW mereka kemudian mencegahnya? Baik. Kemudian zaman rahmatullah, di Saudi Arabia itu tidak boleh sembarangan, ya. Ini perlu saya tekankan kepada teman-teman sekalian yang mengunjungi negara Arab Saudi. Maka kalian ketika berada di Arab Saudi fokus ibadah. Jangan melakukan hal-hal yang aneh dan ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Contoh saja, ya, andaikan Arab Saudi ini tidak dijaga di atas, tidak dijaga oleh orang-orang yang di atas akidah yang lurus, di atas sunnah Nabi SAW, maka tentunya kuburan Nabi SAW sudah rusak dengan ritual-ritual tertentu. Mereka berdoa, mereka istighotsah, mereka tawassul, tabarruk dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, melampaui batas. Sehingga mereka mungkin menjadikan kuburan Nabi SAW sebagai tempat yang diibadahi selain daripada Allah Jalla Jalaluhu. Namun, Masya Allah, kalau antum masuk di Raudhah, melewati makam Nabi SAW, ketika antum memberi salam kepada Nabi SAW, memberi salam kepada Abu Bakar, memberi salam kepada Umar, maka di situ ada laskar, ada polisi yang kemudian menghalau jamaah untuk tidak berlama-lama. Yalla, surah, cepat-cepat berlalu, berjalan cepat. Dan ketika ada orang yang mencium misalnya besi yang melindungi kuburan Nabi SAW, atau mereka berdoa mengangkat tangannya di depan kuburan Nabi SAW, maka akan dihalau, akan dilarang. Cepat, tidak usah. Ini bukan tempat beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Begitu pula, ya, sebagian jamaah kita, jamaah Indonesia yang mungkin masih minim informasi tentang ilmu tauhid, ketika mereka berada di kuburan Baqi, kadang mereka melakukan sebuah ritual-ritual tertentu, yang berdoa, bukan mendoakan, tetapi berdoa, meminta hajat di kuburan Baqi, Sahibul Baqi. Maka kadang, ya, mereka mengambil tanah kuburan Baqi, kemudian mereka istighotsah, tawalluk, tawassul dengan kata mereka ini kan kuburan di antara kuburan para sahabat radhiyallahu jami'an yang meninggal di perang Uhud. Mereka memiliki kemuliaan, maka dihalau, diingatkan. Bagaimana laskar-laskar yang memahami luar biasa. Mereka ini laskar, polisi, tentara, tetapi mereka paham akidah, mereka paham sunnah Nabi SAW, yang kemudian mereka senantiasa mengingatkan kaum muslimin, kuburan Baqi ini bukan tempat ibadah, kuburan Baqi ini bukan tempat ibadah. Kalian hanya beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jangan kalian pernah melakukan sesuatu yang berbau syirik di kuburan Baqi, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ya, mereka mengagungkan Wad dan Suwa', Yaguth, wa Ya'uq, wa Nasra. Mereka melampaui batas dalam perkara pengagungan kepada seseorang. Karena zaman dalam Allah Jalla Jalaluhu, ya, sebagai yang terakhir, closing dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau anda berada di Saudi Arabia, jangan pernah melakukan hal-hal yang macam-macam. Kalau tidak, anda akan ditangkap, bahkan mungkin dideportasi, dikembalikan kepada negeri di mana kalian berasal, ya, kemudian kalian di blacklist, ya, mungkin 5 tahun, 10 tahun di blacklist, kalian kerugian besar. Jadi kalau sudah berada di negeri Arab Saudi, fokus saja untuk melaksanakan umrah, fokus untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu, memperbanyak zikir di Masjid Nabawi dan Masjid Haram, memperbanyak salat, memperbanyak rakaat, karena keutamaan yang sangat luar biasa orang bisa dapatkan ketika mereka beribadah di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Karena ini sesungguhnya, ya, sebagian memang ormas ini, ya, warganya, taruhlah Nahdiyin, ini di mana-mana, ya, kadang melakukan ritual-ritual yang ingin dia samakan di Indonesia. Dia ingin samakan di Indonesia.
karena mereka melakukan maulid, perayaan-perayaan yang lainnya yang kalau mereka di Indonesia sangat bebas. Jadi memang di Indonesia ini sangat bebas. Hampir semua firqah-firqah sesat dan menyesatkan itu sangat bisa leluasa menyebarkan kesesatan mereka. Ya seperti si Atos ini, yang kakek ini yang memiliki ajaran sufi yang sangat nyeleneh, memakai topi sinterklas. Kemudian mereka melakukan ritual-ritual bid'ah yang menurut mereka adalah perbuatan baik. Dan ini banyak. Dan Anda tidak boleh samakan dengan Saudi Arabia. Saudi Arabia sangat ketat dalam perkara tauhid, perkara syirik, perkara sunnah bid'ah, ketaatan dan maksiat. Karena mereka benar-benar sangat melindungi negara Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi khususnya Haramain Makkah dan Madinah dari sesuatu yang bisa mengotori kemuliaan dan keagungan Masjidil Haram. Demikianlah zaman Allah Jalla Jalaluhu, sedikit apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.